Sebagian orang beranggapan bahwa kebahagiaan adalah hadiah dari Tuhan. Sebagian lagi menganggapnya sebagai an impossible dream, suatu impian yang tak mungkin terwujud. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Kebahagiaan tidak begitu saja dihadiahkan kepada kita, tetapi juga bukan impian kosong yang tak pernah menjadi kenyataan. Setiap orang berhak dan bisa hidup berbahagia kalau dia mau. Barangkali Anda masih belum percaya. Buka dan bacalah dengan seksama halaman demi halaman buku 10 Kiat Menjadi Bahagia ini. Melalui uraiannya yang segar dan mudah dicerna, kita akan diyakinkan bahwa kita pun bisa berbahagia sekarang dan menikmati hidup yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Yang dituntut dari kita hanyalah keterbukaan hati. Bagian akhir buku ini menunjukkan batu sandungan yang perlu dihindari agar kita tidak jatuh ke dalam ketidakbahagiaan. Percayalah, new life through new vision. Hidup kita menjadi baru berkat pandangan baru. Jadi itu adalah narasi ya yang ada pada bagian belakang buku dengan judul 10 Kiat Menjadi Bahagia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang saya beli tahun 94 atau 95. Karena saya juga lupa, ini kalau nggak salah 94-95 ya. Judul bukunya adalah 10 Kiat Menjadi Bahagia. Saya beli di toko buku Sari Agung. Sebelahnya Siola dulu ya, Sari Agung, dengan harga 2.500. Buku ini adalah buku tertipis yang saya beli. Pada waktu itu saya suka sekali mencari buku-buku yang sifatnya psikologi populer. Kemudian ketika saya mengajar, saya selipkan di antara materi perkuliahan. Jadi tugas dosen sebenarnya tidak hanya memberikan materi sesuai dengan core-nya, tapi juga memotivasi mahasiswa agar mereka bisa menyelesaikan studinya, agar mereka punya motivasi lebih baik lagi dalam menghadapi hidup. Maka kemudian saya biasanya mencari buku-buku yang bagus dan ketemulah buku tipis ini. Bukunya sangat tipis, karya dari Wisnu Broto Widarso. Ya, beliau adalah mantan pelaut yang jadi guru bahasa Inggris dan penulis. Ini adalah buku terbitan dari Canisius. Ya, oh iya betul. Ini waktu saya masih SMA nih buku ini ya. Karena di sini ada Ahmad Khairon Sekolah Barat 27. Biasanya saya masih menggunakan alamat rumah kalau kemudian saya tuliskan di sebuah buku. Jadi tidak menggunakan alamat atau kampus tidak, tapi menggunakan alamat rumah. Berarti ini waktu saya masih SMA saya beli buku ini. Berarti ya sekitar tahun 89-an ya. Oke. Ya, tahun 90-an ya. Tahun 91, ya, sekitar tahun 91-an ya. Saya waktu masih sering datang ke Surabaya untuk les bahasa Inggris dan komputer. Apa sih isi dari buku ini? Buku ini terbagi dari 3 bab, ya, ada 3 bab utama. Yang pertama adalah bab pendahuluan. Di bab pendahuluan pada prinsipnya penulis ingin menekankan bahwa bahagia itu tidak sama dengan sukses, tidak sama dengan kekayaan. Artinya adalah bahwa orang yang bahagia itu belum tentu sukses. Ya, mungkin secara ukuran dunia. Orang yang bahagia itu juga belum tentu kaya. Jadi artinya ketika orang punya kekayaan, orang punya kesuksesan, belum tentu kemudian hidupnya juga dia bahagia. Itu yang ingin disampaikan dari buku pada bab pertama ini. Ya, ada buku ini juga punya karikatur yang cukup menarik. Ya, ini. Jadi orang sudah punya mobil, tapi kemudian dia tidak bisa menikmati kebahagiaan. Sedangkan orang yang naik sepeda ya malah jauh lebih bahagia dari yang naik mobil ya. Berarti sebenarnya bahwa ukuran bahagia ya, faktor bahagia itu tidak melulu berkaitan dengan masalah harta atau kekayaan.
Ya, ya syukur-syukur kalau kemudian Anda punya kekayaan dan Anda bisa bahagia. Ya, tapi intinya bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur, tidak bisa ditentukan oleh kesuksesan, mungkin gelar, ya, mungkin juga kekayaan. Kemudian di bagian kedua, nah ini di bab keduanya, ada 10 kiat menuju bahagia. Jadi yang pertama adalah jaga kesehatan. Ya, di buku ini menjabarkan bahwa kesehatan merupakan aset yang terbesar. Ya, yang cukup menarik di bagian akhir dari bab 1 ini adalah kiat pertama yang tadi ya. Look to your health, and if you have it, praise God and value it next to a good conscience. For health is the second blessing that we mortal are capable of. A blessing that money cannot buy. Jadi, perhatikanlah kesehatanmu, dan kalau kamu memilikinya, pujilah Tuhan. Dan nilailah itu sejajar dengan suara hati yang baik. Karena kesehatan adalah berkah kedua yang bisa didapatkan oleh kita manusia. Suatu berkah yang tak bisa dibeli dengan uang. Ya, ini karena beliau ini adalah guru bahasa Inggris, maka kemudian biasanya di buku ini juga banyak kutipan-kutipan atau quote ya dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua, cintailah dirimu. Ya, ini berkaitan dengan self esteem, apapun yang kita miliki, bagaimana kondisi kita, fisik kita, ya, keadaan kita, ya, rumah tangga kita, ya, dan seterusnya, maka cintailah dirimu ini. Yang ketiga, cintailah sesamamu. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana kita punya simpati dan empati pada orang lain. Kemudian yang keempat, hiduplah di masa kini. Ya, Anda boleh terkenang dengan kehidupan Anda di masa lalu, ya, atau Anda punya masalah di masa lalu, tapi hiduplah di masa kini. Karena ini yang kita hadapi saat ini. Tapi ketika Anda selalu tidak bisa move on, ya, tidak bisa melupakan apa yang terjadi di masa lalu, maka masa lalu mengikat, ya, mengurangi kebahagiaan Anda. Ini ya. Yang kelima, berpikirlah secara proporsional. Jadi ada berpikir positif dan berpikir negatif, tapi sebenarnya yang paling penting adalah berpikir proporsional. Mana yang perlu dipikir, apa masalah yang perlu dipikir, dan mana yang masalah yang tidak perlu dipikir. Ya, tidak semua masalah itu harus dipikirkan, ya, sehingga kemudian itu menjadi beban bagi kebahagiaan kita. Ini berpikir secara proporsional. Ini juga saya kira narasi yang cukup bagus. Yang keenam, kiat keenam, punyailah sikap memaafkan. Ya, sekali lagi bahwa kita hanya bisa bahagia kalau kemudian kita bisa memaafkan masa lalu kita, bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang mungkin, ya, bersalah pada kita. Ya, jika tidak, maka itu akan menjadi beban bagi kebahagiaan diri kita. Yang ketujuh, hadapilah tiap problem, bahwa masalah tidak boleh ditinggal lari. Ketika masalah datang, maka kita juga harus berani untuk menghadapinya. Ya, itu jadi orang-orang yang lari dari kenyataan hidup, orang yang lari dari masalah, biasanya dia akan terus dihantui oleh masalah tersebut. Ini hadapilah tiap problem, ya. Yang kedelapan, punyailah banyak minat. Ini menjadi penting. Ada orang yang hidupnya membosankan, dia tidak bahagia karena dia tidak punya minat atau hobi atau kesenangan apapun. Ya, syukur kalau misalnya Anda punya hobi yang kira-kira menjadi profesi atau menjadi pekerjaan, ya. Kalau dalam konteks ikigai itu bahwa hobi itu bisa menjadi passion, bisa menjadi job, maka pekerjaan yang merupakan passion, itu suatu hal yang membahagiakan. Nah, tapi jika pekerjaan Anda pun bukan menjadi hobi Anda, ya, tapi kalau begitu Anda harus punya minat. Apa kira-kira? Ya, kalau sekarang mungkin saya kebetulan senang mungkin bercerita dalam bentuk video seperti ini, maka ini menjadi kesenangan tersendiri bagi saya. Oke. Kemudian, ya, kerjakan sesuatu sebagai hobi. Nah, ini ya, pagi ini saya sudah menyiram tanaman. Kenapa saya menyiram tanaman? Karena saya senang dengan tanaman. Ya, sebentar lagi saya akan mungkin beres-beres rumah lagi, ya, dan seterusnya, mungkin memperbaiki, menata buku dan seterusnya. Jadi saya tadi menemukan buku ini juga karena saya tadi sedang mencoba untuk menata beberapa buku yang mungkin bisa diangkat untuk direview. Ternyata buku ini yang terpilih sebagai buku yang saya review. Ya, tipis tapi saya kira syarat dengan pesan atau makna yang bagus. Oke, kemudian yang ke-10, nah, sematkanlah selalu harapan. Jadi artinya bahwa selama kita hidup, maka kita tidak boleh berhenti untuk berharap apapun.
ya apapun. Jadi kita punya impian, kita punya harapan, ya maka ini menjadi sumber kebahagiaan. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan dari 10 kiat ini sebagai bagian dari sumber kebahagiaan, ya seperti selalu harapan, hobi, minat, kemudian berani menghadapi masalah, ya memaafkan, kemudian berpikir secara proporsional, hidup di masa kini, jangan terbelenggu dengan masalah di masa lalu atau kehidupan Anda di masa lalu, kemudian cintalah sesama, cintalah dirimu, dan jagalah kesehatan. Itu 10 kiat yang saya kira untuk lebih jelasnya ya saya kira Anda cari buku ini. Cuma saya nggak yakin buku ini masih ada karena cetakan keempat pun tahun berapa saya lupa, tapi ini sudah lama sekali ya. Oke, nah yang bagian terakhir, bagian ketiga adalah 5 batu sandungan. Jadi ini adalah hal-hal yang harus Anda hindari supaya kemudian Anda tetap bahagia. Yang pertama adalah iklan yang membanjir. Hati-hati dengan iklan, jangan terlalu banyak iklan. Kadang-kadang Anda menjadi lupa apakah ini sebuah kebutuhan atau keinginan. Iklan membuat orang bukan lagi berpikir kebutuhan, tapi berpikir tentang keinginan. Ya, kadang-kadang orang sudah punya sepeda motor ini, ternyata ada iklan motor yang jauh lebih bagus, tampaknya gagah, maka kemudian Anda tertarik untuk membelinya. Tapi kalau kemampuan Anda punya kemampuan sih, saya kira nggak apa-apa. Problemnya adalah keinginan dan kemampuan itu tidak sejalan. Ya, ini jadi keinginan, kemampuan, kebutuhan. Ya, 3 poin ini. Kalaupun Anda punya kemampuan, maka tidak masalah Anda butuh atau ingin, ya. Tapi kalau kemudian kemampuan terbatas, maka Anda harus memilah-milah apakah itu keinginan atau kebutuhan. Kalau keinginan itu tidak ada batasnya. Orang bisa jalan kaki, maka dia pengen naik sepeda. Orang sudah punya naik sepeda, pengen punya motor. Orang punya motor, pengen naik mobil. Punya mobil, pengen lagi yang jauh lebih bagus mobilnya. Ya, sampai kemudian kalau kita keinginan itu nggak ada habisnya, sehingga mengurangi kebahagiaan kita. Yang berikutnya adalah sandungan tempat hiburan yang menjamur. Ya, saya nggak pernah ke tempat hiburan, nggak pernah ke diskotik. Ya, dulu waktu SMA saja saya sering ke roller skate di Wijaya sana. Itu pun cuma main sepeda. Saya nggak pernah ke diskotik, nggak pernah ke bar. Kalaupun ke tempat karaoke, itu pun karena rapat ya, rumah makan yang ada karaoke-nya, tapi tidak pernah secara khusus ya. Kemudian sandungan ketiga adalah membela harga diri semu. Terkadang kita terjebak pada sebuah perdebatan atau perkelahian atau konflik yang berkaitan dengan membela atas nama harga diri. Ya, tapi kalau itu adalah harga diri semu, contohnya karena merasa diejek, diejek kemudian Anda konflik gitu ya. Ini juga saya kira penting untuk bisa, wah kamu dasar bodoh, kamu dasar tolol lah. Terus ya kalau Anda nggak tolol, Anda nggak bodoh, ngapain marah? Ya sudah, biar aja daripada konflik gitu ya. Kira-kira mungkin begitu. Ini banyak sekali kasus-kasus seperti ini ya. Yang keempat, hobi yang keliru. Hobi itu kalau bisa ya Anda kesenangan, hobi minum, hobi mabuk ya, hobi jalan-jalan tapi Anda nggak punya duit misalkan ya, atau itu juga hobi yang keliru ya, yang harus dihindari ya. Dan yang kelima adalah hidup di alam maya, hidup di alam mimpi. Nah, ini juga yang saya kira di buku ini perlu dihindari. Saya tidak akan menjawabkan satu persatu bagaimana isinya ya, tapi saya hanya ingin memberikan pengantar bahwa buku ini adalah buku yang bagus ya, buku yang mungkin bisa Anda baca ya untuk bisa punya mindset, punya pola pikir yang jauh lebih baik lagi. Contohnya tadi, membela harga diri semu. Nah ini, ilustrasinya bagus. Ilustrasinya bagus. Apalagi ya ilustrasinya tadi ya? Ya oke, saya coba cari. Hiduplah di masa kini. Wah ini tadi juga. Oke, ya saya kira demikian. Ya dari saya buku review buku sederhana ya 10 kiat ini. Ya oke. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Ya, untuk bisa memilih buku apa yang terbaik yang bisa mengubah pikiran atau pandangan Anda sehingga punya mindset, punya pola pikir yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.